Bab 541. Air berlumpur memasuki pasar. Sun Ce menyipitkan matanya. Aku merasa ada yang mencurigakan, tapi aku bisa menjamin uang di tangannya itu pasti bukan milikku. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini, kata Gu Changchuan. Meskipun situasinya agak tegang, kita tidak boleh panik, kata Sun Ce, ini seperti permainan tarik tambang. Sekarang saatnya untuk bersemangat. Siapapun yang panik duluan akan kalah. Kekuatannya tidak cukup untuk membuatku panik. Zhao Mo memegang pena di tangannya dan memutarnya berulang kali. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkannya, bukankah aku, Zhao Mo, akan membuang-buang waktuku membangun reputasiku sampai sekarang? Benar sekali. Sun Ce terkekeh. Anda masih punya saham senilai sekitar 8 miliar yuan di tangan Anda. Kalau terpaksa harus menjualnya, ya jual saja. Anda tidak boleh kehilangan momentum. Kurasa apa yang dikatakan Sun Tua masuk akal. Mungkin saja pihak lain tidak akan sanggup menanggungnya begitu kau memberikan 7,9 miliar. Siapa tahu, seluruh pembelaannya bisa runtuh sekaligus, kata Lu Xuan. Benar. Bahkan jika dia menyerap 8 miliar terakhir, kami bertiga akan meminjam 246 juta saham lagi besok. Totalnya sekitar 60 miliar, kata Sun Ce. Tambahkan itu ke 40 miliar yang kamu belanjakan sebelumnya, totalnya jadi 100 miliar. Dengan uang sebanyak itu, dia pasti akan kelelahan. Zhao Mo tersenyum. Ini semakin menarik. Mari kita lihat seberapa banyak lagi yang bisa dia tahan. Zonghai, stasiun TV Yangcheng. Setelah rekaman hari itu berakhir, Wen Su keluar dari gedung sambil memegang secangkir kopi Starbucks. Ia mengenakan gaun putih one step dan setelan jas kecil. Ia berjalan menuju Mercedes-Benz C-Class miliknya. Cincin. Saat itu, ponsel Wen Su berdering. Ternyata itu panggilan dari pacarnya. Dia sangat senang karena dia tidak putus dengannya terlebih dahulu pada hari itu, sehingga dia masih mempunyai seseorang yang bisa diandalkan. Itu adalah pepatah internet bahwa gadis yang terus tersenyum selalu punya pilihan. Situasi ini adalah contoh sempurna untuk hal ini. Su, seharusnya kamu sudah pulang kerja sekarang. Aku akan mencarimu sekarang. Restorannya sudah dipesan. Ayo kita makan makanan Faguon. Tidak perlu menjemputku. Kita bertemu di pintu masuk restoran saja. Oke. Aku sudah lebih dekat ke restoran. Aku akan sampai sekitar 10 menit lagi. Jangan cemas. Jalan pelan-pelan saja. Wen Su menutup telepon. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Sambil menatap lampu di luar jendela, Wen Su mendesah diam-diam. Setiap kali dia mengingat kembali malam itu sebulan lalu, hatinya akan dipenuhi penyesalan yang masih belum bisa dia lupakan. Jika Cheng Su tidak tiba-tiba muncul malam itu, hubungannya dengan Lin Yi pasti akan membaik, bukan? Dengan penampilan dan perawakannya, ditambah pengetahuannya yang mendalam, dia seharusnya memiliki banyak kesamaan minat dengannya. Namun, kemunculan Cheng Su mengganggu semua rencananya. Sialan, ini semua salahmu. Wen Su mengumpat dalam hatinya. Menurutnya, jika bukan karena kemunculan Cheng Su dan dorongan wanita jalan itu, dia mungkin tidak akan duduk di dalam Mercedes-Benz C-Class sekarang, melainkan Mercedes-Benz G yang harganya lebih dari 3 juta yuan. Mendesah. Sambil mendesah dalam hati, Wen Su mengambil Starbucks di tangannya dan meletakkannya di samping kemudi. Ia mengambil foto dan mengunggahnya di WeChat Moments-nya. Pada akhirnya, akulah yang menderita. Tak lama kemudian, seseorang membalas. Ada apa? Mau aku ajak jalan-jalan untuk bersantai? Melihat seseorang meninggalkan pesan, raut wajah Wen Su berubah. Ia mengangkat teleponnya dan menjawab, tentu. Dentang. Saat Wen Su tengah menunggu jawaban dari pihak lain, tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk jendela mobilnya. Wen Su terkejut. Ia mendongak dan melihat seorang pria berdiri di luar. Hidungnya mancung, matanya cekung, dan ia tampak agak tampan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Wen Su dengan hati-hati menurunkan jendela dan bertanya. Cantik, jangan gugup. Perkenalkan dulu. Nama saya Zhu Feng. Saya penanggung jawab kantor Terra Moody Waters LLC, yang aslinya dari Meiguo. Moody Waters LLC. Wen Su mengerutkan kening. Raut defensif di wajahnya semakin kuat. Perusahaan macam apa itu? Namanya terlalu aneh. Sama sekali tidak menguntungkan. Meiguo sangat berbeda dengan Huaxia, jadi jangan terlalu mempermasalahkan namanya, Nona Wen. Zhu Feng tersenyum tipis dan berkata, jika Anda ragu dengan perusahaan saya, silakan cari informasi kami di Baidu. Selain itu, masukkan nomor telepon kantor saya di situs web resmi perusahaan kami. Anda juga bisa menemukan informasi saya di sana. Singkatnya, saya tidak berniat jahat. Wen Su sangat waspada. Ia memegang ponselnya dan secara terbuka memeriksa detail Zhu Feng. 10 menit kemudian, Wen Su menemukan informasi Zhu Feng di halaman web dan akhirnya percaya bahwa dia bukan orang jahat. Lagi pula,
Ini stasiun televisi. Ada satpam di pintu masuk, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, yang membuat Wensu penasaran adalah Moody Waters LLC itu sendiri. Bisnis perusahaan ini sama anehnya dengan nama mereka. Mereka mengkhususkan diri dalam menggali informasi negatif tentang perusahaan-perusahaan besar dan mempublikasikannya dengan imbalan keuntungan. Perusahaan semacam itu menyegarkan pemahaman Wensu tentang dunia. Ternyata dengan melakukan hal seperti itu orang bisa mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang didapat pun tidak sedikit. Apa yang kamu inginkan dariku? Karena model keuntungan Moody Waters yang aneh, Wensu masih waspada terhadap Zhu Feng. Nona Wen, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya harap Anda bisa lebih tenang. Zhu Feng mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan berkata, ada 200.000 yuan di kartu ini. Kalau Nona Wen bersedia meluangkan sedikit waktu untuk mengobrol dengan saya, kartu ini milik Anda. Mata Wensu bergerak dan tatapannya tertuju pada kartu bank di tangan Zhu Feng. Jumlah 200.000 yuan ini hampir setara dengan gajinya selama 2 tahun. Kalau dia tidak punya permintaan berlebihan lain dan hanya ingin ngobrol biasa saja, dia masih bisa menerimanya. Tentu. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Zhu Feng melihat sekeliling. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Ada Starbucks di dekat sini. Bagaimana kalau kita ke sana? Wensu yakin bahwa jika pihak lain itu pembohong, dia tidak akan mengajaknya pergi ke Starbucks. Memikirkan hal ini, Wensu menelepon pacarnya. Aku ada urusan di kantor. Aku mungkin harus lembur, jadi aku tidak akan datang. Tidak datang. Tapi aku sudah membuat reservasi. Departemen saya harus lembur, saya harus fokus bekerja. Wensu menutup telepon dan tersenyum pada Zhu Feng. Ayo pergi. Aku benar-benar minta maaf karena mengganggu makanmu dengan pacarmu. Aku masih jomblo. Dia bukan pacarku. Dia cuma nyariin aku doang. Nggak apa-apa juga kalau aku nggak pergi. Baguslah. Aku tidak akan merasa bersalah lagi, kata Zhu Feng sambil tersenyum. Wensu mengunci mobil dan berjalan perlahan bersama Zhu Feng menuju pintu masuk stasiun TV, di mana Starbucks terletak hanya 100 meter jauhnya. Selama perjalanan ini, Wensu menyadari bahwa penampilan Zhu Feng cukup bagus. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yi, dia masih lebih menarik daripada kebanyakan pria yang dikenalnya. Terlebih lagi, matanya cekung dan batang hidungnya mancung. Penampilannya yang campuran ras memberinya pesona eksotis. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di Starbucks. Zhu Feng berkata dengan lembut, Nona Wen, Anda ingin minum apa? Saya rasa secangkir matcha latte paling cocok untuk wanita seperti Anda. Tindakan sopan seperti itu tanpa bisa dijelaskan membuat jantung Wensu berdebar kencang. Baiklah, aku mau matcha latte. Zhu Feng mengangguk dan menatap petugas Starbucks. Americano, matcha latte. Buat Americano hanya dengan es dan tanpa air. Buat matcha latte dengan setengah gula dan susu kedelai. Lebih sedikit es. Baiklah, tunggu sebentar. Wensu memiliki kesan yang baik terhadap Zhu Feng saat ia memesan hidangan dengan sangat akrab dan mengajukan permintaan tambahan. Biasanya, kalau ke sini, dia cuma pesan biasa. Dia nggak pernah ngangka kalau permintaannya bisa semurah itu. Tampaknya orang-orang yang bekerja di perusahaan Amerika memiliki wawasan unik tentang kopi. Mereka berdua menemukan sudut yang tenang dan duduk. Tak lama kemudian, pelayan membawakan kopi. Wensu menahan keinginan untuk mengambil foto. Dia menatap Zhu Feng dan berkata, Tuan Chu, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Begini, kami mendapat informasi tentang sebuah perusahaan. Sebelumnya, sepertinya kamu pernah bertemu seseorang bernama Lin Yi. Aku ingin tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dia. Bab 542. 7 perusahaan farmasi besar di Zhonghai. Lin Yi. Kamu ingin menyelidiki Lin Yi. Bisa dibilang begitu. Saya ingin mendapatkan beberapa informasi tentangnya. Saya harap Nona Wen bisa menjawab dengan jujur. Kata-kata Zhu Feng mengingatkan Wensu pada model keuntungan Moody Waters Company. Dia bertanya dengan hati-hati. Yang ingin kau selidiki seharusnya informasi negatif tentang Lin Yi, kan? Zhu Feng tersenyum canggung tetapi tidak menyangkalnya. Ini dianggap sebagai kesepakatan diam-diam di antara orang dewasa. Jika Nona Wen tidak keberatan, silakan bagikan beberapa informasi ini dengan saya. Melihat kartu bank di samping tangan Zhu Feng, Wensu mengaduk kopi di depan cangkirnya dengan tongkat kayu kecil. Apakah penting jika aku bilang dia sedang main-main? Zhu Feng mengerutkan kening. Setahu saya, Lin Yi masih lajang, jadi dia boleh bergaul dengan pria maupun wanita. Informasi seperti ini tidak terlalu berharga. Lagi pula, dia dan Ji Qingyan dari grup Chaoyang adalah orang-orang yang sangat cakap. Mereka sangat cocok. Bahkan jika kita membuat berita palsu, itu tidak akan valid. Ji Qingyan. Wensu tidak mengenal nama ini. Mungkinkah hubungan yang disebutkan Nona Wen bukan antara dia dan Ji Qingyan? Tentu saja tidak, kata Wensu.
Dia datang ke Yangcheng beberapa waktu lalu dengan seorang wanita di sisinya. Namanya Li Chuhan. Wanita itu sangat cantik dan bertubuh indah. Setibanya di Yangcheng, dia membelikannya sebuah Mercedes-Benz G-Class seharga 3 juta yuan begitu turun dari pesawat. Mereka menginap di hotel yang sama malam itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Dia berhubungan intim dengan wanita lain. Berita ini membuat Zhu Feng gembira. Dari penyelidikannya sebelumnya, jelas bahwa hubungannya dengan Ji Qingyan cukup dalam. Mereka berdua sering pergi bersama, dan jelas bahwa mereka adalah pasangan. Sekarang, ketika dia sedang dalam perjalanan bisnis, dia membawa wanita lain bersamanya dan bahkan membelikannya mobil senilai lebih dari 3 juta yuan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa hubungannya dengan wanita ini dipertanyakan. Untungnya, berita ini cukup untuk dikerjakan Zhu Feng. Ada berita lain selain itu. Wen Su berusaha sekuat tenaga mengingat segalanya tentang Lin Yi. Apakah penting jika dia berpura-pura miskin? Apakah dia melakukan itu karena kebaikan? Sebenarnya, dia sangat kaya. Dia tidak hanya membeli mobil senilai lebih dari 3 juta yuan, tetapi dia juga membeli jam tangan senilai lebih dari 10 juta yuan. Namun, dia berpura-pura miskin dan meminta lebih dari 5 juta yuan. Perilaku seperti itu terlalu memalukan. Awalnya, ia mengetahui bahwa Lin Yi berselingkuh dengan wanita lain. Informasi ini bernilai 200.000 yuan. Feng Zhu tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu yang signifikan dari perjalanan ini. Tentu saja, Feng Zhu mencatat semuanya dengan pena. Ada lagi. Masih ada lagi, tapi aku tidak begitu yakin. Rambut Wen Su menjadi dingin saat dia berkata. Tempat dia beramal disebut kota Beiqiao. Ketika saya pergi untuk wawancara kemudian, saya mendengar dari orang-orang di sana bahwa dia memiliki konflik dengan orang-orang di kota, tetapi kita harus pergi ke kota Beiqiao untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak tahu lebih banyak dari itu. Baiklah, terima kasih atas informasinya, Nona Wen. Dengan itu, Feng Zhu mendorong kartu bank di samping tangannya. Nona Wen, kartu ini milik Anda, kata sandinya 1.111.111, Anda bisa mengambilnya kapan saja. Sebenarnya, aku tidak melakukan apapun yang sepadan dengan uangmu. Wen Su diam-diam memasukkan kartu bank ke sakunya. Cara perusahaanmu menangani semuanya sungguh mengejutkan. Di era internet, informasi adalah komoditas paling berharga, jadi biaya ini tidak ada apa-apanya, kata Feng Zhu sambil tersenyum. Kau tampak seperti blasteran bagiku. Kau Huaxian atau Meiguan. Ayah saya orang Huaxian dan ibu saya orang Meiguan, tapi saya besar di Meiguan. Kalau Nona Wen tertarik dengan urusan Meiguan, saya bisa mengobrol sebentar dengan Anda. Wen Su tertarik. Kalau begitu, saya ingin bertanya, apakah ada pembatasan dan kontrol yang sangat ketat terhadap pengajuan kartu hijau di Meiguo? Mereka cukup ketat. Memang tidak mudah untuk mengajukan kartu hijau. Saya sekarang seorang penyiar radio. Kalau saya mau mengajukan kartu hijau Meiguan, apakah saya punya kesempatan? Mengingat pekerjaan Anda bisa mendapatkan kartu hijau melalui migrasi kerja, tetapi hanya jika ada yang menjamin Anda, kata Zhu Feng. Kalau kau benar-benar punya ide tentang ini, aku bisa membantu. Ayahku masih punya prestise di daerah sini. Aku bisa memintanya untuk menjaminmu, tapi ini masalah yang sangat rumit. Mungkin butuh waktu lama untuk membahasnya. Lagi pula, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Wen Su melihat keluar jendela. Tuan Zhu, sudah menemukan tempat menginap. Saya bisa membantu Anda menghubungi salah satu hotel. Saya punya banyak pertanyaan tentang aplikasi kartu hijau. Saya sudah pesan hotel. Kalau Nona Wen tertarik, kita bisa ke tempat saya untuk ngobrol. Pada saat yang sama, rekan-rekan Zhu Feng lainnya juga mengambil tindakan di Zonghai. Namun, sebagai perbandingan, tugas mereka jauh lebih sulit daripada tugas Zhu Feng. Rekan-rekan Zhu Feng ada di keluarga Zhao dan keluarga Fan di Zonghai. Mereka bahkan berhasil menyelinap ke penjara dan mengobrol dengan Wang Mazi selama lebih dari 2 jam. Reputasi Moody Waters dalam industri ini bukan tanpa alasan. Mereka memang memiliki serangkaian kemampuan yang unik. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu memperluas jangkauan mereka sejauh ini. Ini juga menjadi alasan mengapa Lin Yi menantikan konflik di Moody Waters. Karena baginya, Moody Waters adalah lawan yang lebih menarik dan sulit daripada Zhao Mo. Jika dibandingkan, Zhao Mo bagaikan serigala. Meskipun ganas, selama ada yang lebih kejam darinya, ia mungkin bisa ditumbangkan. Di sisi lain, Moody Waters Company lebih seperti parasit. Jika seseorang lengah, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangkis. Pukul 10 keesokan paginya, penerbangan dari Meiguo mendarat perlahan di bandara. Zhao Wen masih mengenakan gaun merah kesayangannya, membawa koper hitam yang indah di tangannya, dan memimpin belasan orang menuju terminal. Selain Zhao Wen, ada 12 orang lainnya di belakangnya. 6 di antaranya adalah orang asing dengan warna kulit yang berbeda, sementara 6 sisanya adalah orang Huaxian.
Karena mereka datang ke Huaxia untuk membahas bisnis, orang-orang yang dikirim oleh keenam perusahaan farmasi tersebut hampir semuanya adalah eksekutif Huaxia. Hal ini akan memudahkan komunikasi. Kenyataannya, keenam perusahaan farmasi besar tersebut tidak semuanya merupakan perusahaan lokal Meiguan. Namun, karena mereka memiliki hubungan dekat dengan pasar Meiguan, mereka memilih untuk bertindak bersama kali ini. Apa-apaan ini? Orang-orang kita sudah di sini, tapi tidak ada yang menjemput kita. Orang yang berbicara adalah seorang pria kulit putih bernama Frey. Ia adalah Direktur Departemen Pemasaran Global Roche dan satu-satunya perwakilan kulit putih di antara 7 perusahaan farmasi besar. Ini wajar. Dengan kepribadian Lin Yi, sudah dianggap baik kalau dia bisa mengatur tempat untuk kita bertemu, kata Zhao Wen. Sedangkan sisanya, kita harus menyelesaikannya sendiri. Bab 543. Mari bicara secara pribadi. Lalu dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, kata Frey. Banyak sekali dari kita di sini, dan kita bahkan berinisiatif datang ke Zonghai. Menurut orang Huaxian, kita sudah cukup memberinya muka. Apa dia tidak punya rasa hormat? Di Wall Street, apa yang disebut rasa hormat itu tidak ada nilainya. Apakah Tuan Frey lupa bahwa dialah yang membuat harga saham Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar anjlok selama 2 hari berturut-turut? Dia punya keyakinan untuk bertindak seperti itu. Direktur Zhao, saya pikir masalah ini sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan Anda di pasar Huaxia, kata Frey. Jika aku tidak akan memberinya kesempatan ini. Kamu, kata Zhao Wen dingin. Pihak lain telah menemukan formula yang dapat menggantikan ibuprofen dan 25 obat utama lainnya. Terlebih lagi, mereka telah lulus uji laboratorium. Dalam situasi seperti ini, Tuan Frey, apakah Anda punya cara untuk membalikkan keadaan? Ada banyak pengganti serupa untuk obat-obatan seperti ibuprofen di dunia. Hanya saja peralatan Pfizer lebih canggih, bukan hanya mereka yang mampu membuatnya. Tidak mengherankan jika Huaxian bisa mengembangkan penggantinya, kata Frey. Mengenai 6 obat yang diekspor Roche, kami menghabiskan lebih dari 10 tahun dan menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya untuk mengembangkannya. Tidak akan mudah baginya untuk membuatnya. Apakah kamu mengatakan bahwa Huaxia memalsukan informasi? Tanya Zhao Wen. Benar sekali, kata Frey dengan percaya diri. Saya menduga ini semua berita bohong yang mereka buat. Salah satu dari 25 obat impor itu lebih sulit dikembangkan daripada ibuprofen, tapi dia mengklaim mengembangkannya dalam sebulan. Bukankah itu lelucon? Saya rasa Pak Frey ada benarnya. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, beliau menghabiskan 3 hari untuk mengembangkan obat Huaxian yang bisa menggantikan ibuprofen. Kalau obatnya obat impor lain, saya yakin akan butuh waktu lebih lama lagi. Orang yang berbicara adalah Wei Kang, Wakil Direktur Pemasaran Global di Merck & Co. AS. Namun, ia berbeda dengan Zhao Wen. Setelah lulus kuliah, ia sepenuhnya bergabung dengan Meiguo dan bahkan tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang Huaxian. Kita bisa melihatnya seperti ini. Sekalipun dia bisa menyelesaikan masing-masing dari 25 obat impor dalam 3 hari, tetap saja butuh 75 hari untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang, baru sebulan berlalu. Mustahil baginya untuk mengembangkan semua obat ini. Mendengar percakapan mereka, Zhao Wen menggelengkan kepalanya diam-diam. Jangan anggap remeh pengobatan Tiongkok. Ketika pengobatan Tiongkok mencapai puncak kejayaannya, tidak ada pengobatan barat yang bisa menandinginya. Terus gimana? Bagaimana akhirnya setelah itu? Wei Kang mengangkat bahu dan berkata, apakah Anda masih membutuhkan obat Huaxian untuk mengobati radang usus buntu akut? Atau apakah Anda memiliki penyakit jantung yang bisa disembuhkan dengan obat Huaxian? Apa hak obat Huaxian untuk dibandingkan dengan pengobatan modern? Dan apa yang Anda bicarakan itu sudah lama. Jangan dibahas sekarang. Mendengar ucapan mereka yang bodoh, Zhao Wen berhenti berbicara. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika mereka tidak mempercayainya. Namun, menurut Zhao Wen, pria bernama Lin Yi lebih unik daripada obat Huaxian yang diciptakannya. Seseorang yang seorang diri mengguncang 7 perusahaan farmasi dan memengaruhi industri farmasi dunia tidak akan mudah untuk dihadapi. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Setelah keluar dari terminal bandara, rombongan lebih dari 10 orang naik taksi menuju Hotel Peninsula. Pada saat yang sama, Lin Yi telah menyelesaikan makan siangnya dan bergegas ke Hotel Peninsula untuk menemui Zhao Wen. Cincin. Setelah memarkir mobil, He Yuan menelepon. Bos, pasar sudah stabil. Zhao Mo sepertinya sudah berhenti menjual saham kita. Berapa banyak yang sudah kita kumpulkan? Angka pastinya adalah 43,9765 miliar, kata He Yuan. Namun, saudara Qi dan saya, serta para petinggi Didi, mengadakan rapat untuk mempelajari angka ini. Kami menyimpulkan bahwa 40 miliar seharusnya telah dijual oleh Zhao Mo. Sisanya dijual oleh investor retail. Ini mencakup hampir 1/10 dari total saham.
Ini bukan angka yang kecil. Ini sudah diduga. Zhao Mo adalah manajer umum Huayin Corporation. Perusahaan ini memiliki pengaruh tertinggi di Huaxia. Wajar jika tindakan mereka menimbulkan keributan. Lin Yi tidak peduli dengan hal-hal ini. Menurutnya, pertunjukan yang sebenarnya masih akan datang. Stok pinjaman Zhao Mo seharusnya sudah habis sekarang. Sudah waktunya Moody Waters masuk ke lapangan, Lin Yi mengingatkan. Untuk beberapa hari ke depan, fokuslah pada citra publik Ling Yun Group dan Didi. Selidiki laporan keuangan Didi, terutama laporan triwulan dan tahunan. Ini merupakan cara efektif bagi mereka untuk menyerang kita. Jangan biarkan mereka memanfaatkan kelemahan apapun. Oke, bos. Setelah menelepon He Yuan, Lin Yi duduk di dalam mobil selama beberapa menit. Dengan kepribadian Zhao Mo, karena dia telah berhenti berjualan, itu berarti babak pertama permainan telah berakhir dan mereka akan memasuki babak kedua. Memikirkan hal ini, Lin Yi meregangkan tubuhnya. Ia sangat menantikan kemunculan Moody Waters. Beberapa menit kemudian, Lin Yi keluar dari mobil dan berjalan ke Hotel Peninsula. Melihat Lin Yi masuk, Wang Tianlong menghampirinya. Apakah semua orang di sini? Tanya Lin Yi. Total ada 13 orang yang datang. Ada 6 warga negara asing dan 7 warga negara Huaxian. Semuanya menempati kamar suite presidensial. Baiklah. Lin Yi mengangguk. Semuanya ada di ruang rapat, kan? Mereka semua ada di sini. Mereka menunggumu di dalam. Baiklah, fokus saja pada pekerjaanmu sendiri. Aku akan ke sana dan memeriksanya sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Tianlong, Lin Yi berjalan menuju ruang pertemuan di lantai 2. Pada saat yang sama, Zhao Wen dan yang lainnya duduk dalam 2 baris di ruang rapat, menunggu Lin Yi masuk. Direktur Zhao, bagaimana kabar pihak lain? Sudah hampir jam 1. Kenapa dia belum datang? Tanya Frey dengan tidak sabar. Masih ada 5 menit lagi. Dia seharusnya segera tiba, kata Zhao Wen. Dia seharusnya tidak terlambat untuk hal seperti ini. Tapi kami datang lebih awal dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ini terlalu kasar. Zhao Wen mengangkat bahu. Kalau janjinya jam 12.55, kurasa dia sudah datang sekarang. Tapi, sudahlah, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan karena janji kita jam 1. Kalau begitu, aku akan menunggu beberapa menit lagi. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa orangnya. Berderak. Pintu ruang rapat didorong terbuka, dan Lin Yi masuk sambil tersenyum. Sepertinya semua orang sudah di sini. Kita bisa resmi memulai rapatnya. Melihat Lin Yi masuk, orang-orang dari 6 perusahaan farmasi meliriknya beberapa kali. Penampilan dan pakaian Lin Yi melampaui harapan mereka. Orang seperti itu lebih tampak seperti pewaris generasi kedua yang kaya daripada orang dengan kemampuan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama, Zhao Wen berdiri. Perkenalkan, semuanya. Orang yang berdiri di depan kalian adalah Lin Yi, Direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan. Beliau juga seorang ahli farmasi ternama. Menurut tata tertib rapat yang normal, hal ini seharusnya diikuti dengan tepuk tangan. Namun, pada saat ini, ruang pertemuan sangat sunyi. Beberapa orang mengangguk ringan, sementara yang lain tanpa ekspresi. Singkatnya, ekspresi mereka berbeda-beda, tetapi tidak ada yang bertepuk tangan. Zhao Wen sedikit mengernyit, dia sangat tidak puas dengan tindakan orang-orang ini. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Pertemuan itu harus tetap berlanjut, jadi Zhao Wen hanya bisa pasrah dan melanjutkan. Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan Anda pada kelompok ini. Tidak perlu memperkenalkan mereka. Orang-orang ini semua tampak sedang berduka. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira mereka di sini untuk berziarah ke makam leluhur mereka, kata Lin Yi. Mereka mungkin sedang kesal setelah kejadian terakhir kali. Aku tidak akan mengganggu mereka. Ayo kita bicara berdua saja. Bab 544. Kau bicara tentang kesetaraan denganku. Meskipun ada banyak orang asing dalam kelompok Zhao Wen, orang-orang ini mengerti bahasa Huaxian dan bahkan dapat berkomunikasi secara langsung dalam bahasa tersebut, sehingga mereka dapat mengerti apa yang dikatakan Lin Yi. Tuan Lin, kami di sini untuk membahas kemungkinan kerjasama. Saya harap Anda dapat memperlakukan kami dengan hormat sebagaimana mestinya. Coba lihat ke cermin. Siapa yang akan memasang wajah muram saat membahas kerjasama, kata Lin Yi. Kau kesini mau ngomongin kerjasama atau mau ziarah ke makamku? Bahkan kalau kau datang ke makamku, kau nggak bawa uang kertas. Aku benar-benar terkesan. Kalau kau nggak tahu caranya bersikap keren, jangan coba-coba pura-pura. Kau pasti mabuk. Pukulan kombinasi Lin Yi mengejutkan Frey, Wei Kang, dan yang lainnya. Mengapa orang ini begitu tidak dapat diduga? Zhao Wen memandang Frey, Wei Kang, dan yang lainnya seolah-olah mereka orang bodoh. Ini baru permulaan. Kemampuan Lin Yi jauh melampaui itu. Kalau tidak, saya tidak akan terpaksa minum 10 tablet Delaxin dan menjalani operasi pompa lambung. Petik 1. Lin Yi mengangkat dagunya.
Kita teman lama. Kita cuma mau ngobrol. Persahabatan tidak penting saat ini. Jangan tipu aku. Kamu takut cuma gara-gara ini. Kamu harus berani. Aku tidak akan melawanmu lagi sampai aku benar-benar yakin. Apa yang terjadi ketika Anda memiliki keyakinan penuh? Aku akan menghancurkanmu sampai mati tanpa memberimu kesempatan untuk bernapas. Wanita, kau benar-benar kejam. Kalau ada yang menikahimu, mereka akan memaksamu minum obat di tengah malam agar kau tidak pernah bangun. Butuh satu orang untuk mengenal satu orang. Aku masih ingat saat kau membuatku minum 10 dosis Delaksin. Jangan bicarakan hal-hal menyedihkan itu sekarang karena teman-teman lama sudah bertemu kembali. Lin Yi merasa sedikit malu. Bagaimana pemulihanmu akhir-akhir ini, biar aku konsultasikan lagi untukmu. Tidak, mari kita bicarakan hal lain. Aku baik-baik saja sekarang, kata Zhao Wen dengan rasa takut yang masih tersisa. Selama kau tidak mengkhianatiku lagi, hatiku bisa bertahan beberapa dekade lagi. Kelihatannya kamu baik-baik saja, tapi kamu masih trauma, kata Lin Yi, aku juga tahu psikologi, perlukah aku membantumu dalam rehabilitasimu? Setiap orang. Mari kita mulai bisnisnya. Baiklah, mari kita mulai. Lin Yi mengubah posturnya dan berkata, jangan bahas ibuprofen. 25 obat Cina yang tersisa akan melewati tahap akhir uji klinis masing-masing paling lama setengah tahun lagi. Maukah kau menjadi perwakilanku di luar negeri? Anggap saja ini sebagai kompensasi dariku. Kita semua kenal, jadi mari kita simpan sendiri keuntungannya. Suasana di ruang rapat tiba-tiba berubah. Zhao Wen menatap Lin Yi dan berkata, meskipun saya tinggal di Meiguo, saya sangat memahami taktik lokal. Tindakan balasan Anda sungguh luar biasa. Tidak, aku hanya berpikir kamu orang baik, jadi aku ingin memberimu sedikit bisnis. Jangan bicara omong kosong. Meskipun perusahaan farmasi Huaxia tidak sebaik negara lain, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mereka bisa menangani hal semacam ini sendiri. Tidak perlu agen, kan? Tapi jangan lupa, semua obat ini ada di tanganku. Aku bisa menjualnya sesukaku. Lalu siapa yang bisa mengendalikanku? Zhao Wen tidak mengatakan apa-apa. Orang lain mungkin tidak bisa melakukan ini, tetapi dengan kepribadian Lin Yi, apa yang tidak bisa dia lakukan? Batuk, batuk, batuk. Frey berdeham dan berkata, Tuan Lin, perkenalkan diri saya. Saya Direktur Departemen Pemasaran Global Roche, Frey. Saya Wei Kang, Wakil Direktur Departemen Pemasaran Global Merck & Co. Tak lama kemudian, yang lain mulai memperkenalkan diri. Sikap mereka jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Zhao Wen melirik Frey dan yang lainnya yang sekarang sedang memperkenalkan diri. Lin Yi benar-benar orang yang cerdas. Dia bisa mengurus orang-orang ini hanya dengan beberapa patah kata. Orang-orang ini mungkin juga takut bahwa Pfizer akan mendapatkan hak atas semua 25 obat tersebut. Jika ini terjadi, keuntungan dan pangsa pasar mereka juga akan terpengaruh. Ayo, karena kita duduk bersama, mari kita bicara terbuka. Kalau ada yang ingin kau katakan, tak perlu bertele-tele. Lin Yi bersandar di kursinya, merasa seperti seorang kaisar kuno yang keluar untuk menghadiri sidang istana pagi. Dia sebenarnya ingin bilang, kalau ada yang mau diomongin, ya diomongin. Kalau enggak, ya sudah. Pak Lin, begini. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk bersama-sama mendirikan laboratorium penelitian dan pengembangan medis global. Bagaimana menurut Bapak Lin? Ide bagus. Ayo. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan dan terus mendengarkan. Ide kami adalah mendirikan pusat penelitian di Minisuita. Pusat ini memiliki sistem medis tercanggih di dunia. Klinik Mayo yang paling terkenal juga terletak di sana, kata Zhao Wen. Saya dengar Direktur Li dari Departemen Kardiologi pernah bekerja di sana sebelum kami bertemu. Beliau pasti sangat paham standar Mayo Clinic. Semua orang memandang Lin Yi. Ini adalah permintaan utama mereka. Zhao Wen telah mengungkapkannya dengan jelas. Sisanya kini terserah Lin Yi. Mayo Clinic luar biasa. Apakah Anda punya pertanyaan lain, Tuan Lin? Konon, musuhlah yang paling memahami seseorang. Zhao Wen sudah mengetahui strategi Lin Yi setelah berkali-kali ditipu olehnya. Meskipun dia berkata demikian, bukan berarti dia setuju. Yang ingin saya katakan adalah Mayo Clinic sudah sangat luar biasa. Kenapa kalian masih mencari saya? Kenapa kalian masih ingin mendirikan lembaga penelitian di Minisuita? Apa usulan Tuan Lin? Pasang di Zonghai. Tidak, kata Frey. Jika kamu tidak setuju, pergilah. Frey, ekspresi orang-orang dari 6 perusahaan farmasi itu sangat buruk. Mereka jelas bernegosiasi setara. Mengapa dia bersikap superior? Tuan Lin, apakah menurut Anda partisipasi Anda sangat penting bagi kami? Tanya Wei Kang. Bukannya kami enggan memindahkan pusat ke Zonghai. Namun, kami telah menunjukkan sikap profesional kami, jadi saya harap Anda dapat memperlakukan kami setara. Aku punya uang, status, dan status. Kenapa aku masih harus repot-repot bicara denganmu, kata Lin Yi.
Saya tidak akan bicara banyak tentang keuntungan yang akan didapat dari 25 obat ini. Didi saja, yang saya miliki, nilainya mencapai 30 miliar dolar AS. Bahkan bos Anda mungkin tidak sekaya saya. Anda ingin bicara tentang kesetaraan dengan saya. Apakah Anda memang pantas? Semua orang yang hadir terkejut oleh kata-kata Lin Yi dan terdiam. Memiliki bisnis senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat lebih dari cukup baginya untuk bisa memandang rendah semua orang yang hadir. Zhao Wen menatap Lin Yi dengan linglung. Alasan mengapa dia berani bersikap begitu berani mungkin karena kekuatannya sendiri. Kita harus kembali dan mendiskusikan lokasi lembaga penelitian sebelum kita dapat memastikan apapun, kata Zhao Wen. Tuan Lin, apakah Anda punya permintaan lain? Kamu ingin mendirikan lembaga penelitian karena kamu ingin mengembangkan lebih banyak obat baru dan menghasilkan uang dunia. Itu bukan masalah, kata Lin Yi. Saya akan berpartisipasi dalam pengembangan obatnya, tetapi selain itu, saya punya dua permintaan lainnya. Teruskan. Harga obat yang dikembangkan oleh pusat penelitian di Huaxia ini tidak boleh melebihi 50% dari harga aslinya. Anda dapat menetapkan harga sesuka Anda di tempat lain. Bab 545. Dalam menghadapi uang, moral tidak berarti apa-apa. Permintaan ini mungkin agak berlebihan, kata Zhao Wen. Yang paling dipedulikan para kapitalis adalah keuntungan. Jika keuntungan di Tiongkok tidak melebihi 50%, mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Jangan terburu-buru menolak saya. Anda bisa menuliskan syarat-syarat saya dan menyampaikannya kepada atasan di perusahaan Anda masing-masing agar mereka dapat memutuskan hal ini. Di Huaxia, keuntungan beberapa obat-obatan biasa tidak dapat melebihi 15% dari biayanya. Namun, situasi saat ini tidak dapat mengikuti proses seperti itu. Jika dia benar-benar berani menyarankan untuk tetap dalam margin 15%, Zhao Wen dan yang lainnya mungkin akan berhenti bernegosiasi dengannya saat itu juga. Hal ini karena industri farmasi merupakan industri yang menguntungkan. Keuntungan 1000% sangat umum di luar negeri. Oleh karena itu, masih dapat diterima jika harga ditetapkan sebesar 50% dari biaya di Huaxia. Zhao Wen berhenti sejenak dan menatap Lin Yi. Ketika Anda mengatakan tidak lebih dari 50% dari biaya, apakah yang Anda maksud adalah biaya bahan baku? Tentu saja tidak. Lin Yi merasa lucu. Zhao Wen mengatakan hal seperti itu, menunjukkan bahwa dia pasti takut padanya. Kapitalis juga manusia. Mereka harus menghasilkan uang, kata Lin Yi. Biaya yang saya bicarakan juga mencakup biaya penelitian dan pengembangan, waktu, dan transportasi. Singkatnya, harga akhir tidak boleh lebih dari 50% dari total biaya. Ekspresi semua orang sedikit membaik. Meskipun kondisi seperti itu masih sangat keras, setidaknya masih ada ruang untuk bernegosiasi. Apa syarat lainnya? Tanya Zhao Wen. Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar memiliki posisi penting di dunia. Saya harap Anda dapat membantu saya mencapai sesuatu. Zhao Wen menatap Lin Yi, dan ini pertama kalinya ia melihat tatapan lembut di mata pria ini. Itu juga pertama kalinya dia melihatnya berbicara kepada orang-orang ini dengan nada yang agak setara. Tuan Lin, silakan bicara. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan perusahaan farmasi lain di dunia untuk menurunkan harga beberapa obat untuk penyakit langka hingga 2/3 dari harga aslinya. Anda dapat tetap menyediakannya secara eksklusif untuk Huaxia jika Anda mau. Mengurangi harga obat untuk penyakit langka. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan mengajukan permintaan seperti itu. Sebab, tidak satupun persyaratan itu dapat memberinya manfaat praktis. Terus terang, kondisi ini hanya menguntungkan orang lain. Mengapa dia meminta ini? Pada saat ini, Lin Yi juga gugup. Dari sudut pandang tertentu, permintaannya memang agak berlebihan. Hal ini disebabkan perusahaan farmasi telah menghabiskan waktu, tenaga, dan uang yang tak terbayangkan untuk mempelajari obat-obatan ini. Wajar saja jika mereka tidak setuju. Nosinogen sodium, yang harganya 700.000 yuan per tabung, akan tetap berharga hampir 470.000 yuan per tabung bahkan jika dikurangi sepertiganya. Bagi sebagian keluarga, jumlah ini masih tidak terjangkau. Namun, dalam situasi saat ini, setiap sen sangat berarti bagi mereka. Hanya ini yang dapat dilakukan Lin Yi. Tuan Lin, bisakah Anda memberi kami nama spesifik untuk obat penyakit langka yang Anda maksud agar kami dapat merujuknya lebih lanjut? Tanya Zhao Wen. Contohnya, Nosinogen, Zolgensma, gliserol fenilbutirat, tablet asam karboglutamat, dan sebagainya. Saya harap harga obat-obatan ini bisa turun hingga 2/3 dari harga awal, kata Lin Yi. Hanya itu yang aku minta. Sebenarnya, dua persyaratan pertama masih bisa dinegosiasikan, tapi persyaratan ketiga sungguh sangat sulit. Zhao Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ada lusinan obat-obatan ini, dan didistribusikan oleh lusinan perusahaan, ini bukan sesuatu yang bisa kami putuskan sendiri. Kami tidak bisa menjanjikan hal ini kepada Anda.
Saya harap Anda bisa memahami kesulitan permintaan ini. Aku tahu ini sulit, tapi hubungi sebanyak mungkin orang, kata Lin Yi. Tentu saja, saya tidak akan memaksa Anda bekerja tanpa bayaran. Ketika kami mengembangkan obat baru, saya tidak akan minum apapun. Anda tidak perlu membayar saya biaya apapun. Semua keuntungan dari obat baru ini akan dibagi rata di antara ketujuh perusahaan farmasi. Perkataan Lin Yi membuat semua orang yang hadir mengerti bahwa dia tidak bermaksud mencari untung dalam masalah ini. Dia sebenarnya hanya ingin melakukan sesuatu yang baik. Kami di sini hari ini hanya untuk bernegosiasi dan menyempurnakan detailnya. Nanti kami laporkan ke kantor pusat. Mengenai apakah kami bisa menyetujui permintaan Anda, saya tidak bisa menjamin apapun. Kau tahu sifatku. Ini 3 tuntutan paling dasarku. Jika salah satunya tidak bisa dipenuhi, tidak akan ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Saya mengerti. Lin Yi berdiri dan berbicara kepada semua orang yang hadir. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kalian bisa membicarakan sisanya secara internal. Aku akan meminta Wang Tianlong menyiapkan meja nanti. Kalau ada permintaan, sampaikan saja padanya. Zhao Wen menatap Lin Yi. Kamu kenal pemilik hotel ini? Saya pemilik hotel ini. Jadi begitu. Lin Yi berdiri dan berjalan menuju pintu, tapi saat dia membuka pintu, dia berbalik dan berkata, "Kalau kalian setuju dengan permintaanku, kalian akan jadi partnerku. Kalian boleh menginap di Presidential Suite Hotel Peninsula dan makan apapun yang kalian mau. Aku yang traktir, tapi kalau kalian nggak setuju, kalian harus bayar sendiri." Setiap orang. Lin Yi meninggalkan ruang rapat, tetapi Zhao Wen dan yang lainnya tidak. Suasananya agak berat. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Silakan sampaikan pendapat kalian semua mengenai hal ini, kata Zhao Wen. Dengan status internasional Zonghai, mendirikan lembaga penelitian di sini bukanlah masalah besar bagi kami. Lagi pula, lembaga ini dapat menyebar ke seluruh Terra dan menghemat banyak biaya transportasi, jadi permintaan ini masih masuk akal. Kantor pusat seharusnya setuju, kata Frey. Meskipun permintaan kedua sangat berlebihan, sebenarnya masih ada ruang untuk negosiasi. Itu karena biayanya menutupi waktu, biaya penelitian, dan biaya pengembangan. Ini investasi sekali pakai. Pasar Huaxia hampir dapat menutupi semua biaya melalui saluran penjualan selanjutnya. Jika kami menjual obat-obatan ini ke seluruh dunia sesuai harga normal kami, keuntungannya akan tetap besar. Oleh karena itu, ini tidak akan menjadi masalah besar. Satu-satunya hal yang sulit adalah syarat ketiga. Setelah mendengar kata-kata Frey, yang lainnya mengangguk dalam diam. Sudah menjadi kodrat pedagang untuk mengejar uang. Selama ada keuntungan, semuanya bisa dinegosiasikan. Namun, semua masalah terfokus pada poin ketiga. Sekalipun mereka ingin setuju, mereka sendiri tidak berdaya. Perwakilan dari 6 perusahaan farmasi besar memusatkan perhatian mereka pada Zhao Wen. Ia adalah perwakilan Pfizer, jadi perkataan dan pendapatnya akan memiliki bobot tertentu. Setelah terdiam selama 1 menit, Zhao Wen mendesah dan memperlihatkan senyum tak berdaya. Lin Yi benar-benar berani dan cerdas. Semua orang tampak bingung, tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Wen. Dia bertaruh pada ambisi kapitalis, kata Zhao Wen. Orang-orang di sini mewakili 7 raksasa farmasi dunia. Sebagian kecil dari obat khusus yang baru saja disebutkannya diproduksi oleh perusahaan kami sendiri. Menurunkan harga menjadi 2/3 dari harga awal bukanlah masalah besar bagi kami, tetapi masih banyak obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi lain. Dia ingin kita menekan pabrik-pabrik kecil lainnya demi keuntungan kita sendiri. Dia ingin kita memanfaatkan pengaruh kita untuk memaksa mereka menandatangani perjanjian penurunan harga. Tapi ini benar-benar tidak bermoral. Kalau dia melakukan ini, dia akan membuat kerjasama ini menemui jalan buntu. Moral tidak ada artinya jika dihadapkan dengan uang. Zhao Wen menatap Wei Kang dengan ekspresi tenang. Coba ingat kembali tahap-tahap awal globalisasi, pengurangan kebijakan tarif, sistem kekayaan intelektual di kemudian hari, perjanjian lisensi berbagi pengetahuan, dan sistem petrodolar. Kapan Mei Guo pernah mencoba berunding dengan Anda? Kapan mereka pernah berbicara tentang etika? Bab 546. Putaran kedua penjualan dimulai. Kata-katanya membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Selama ini, Mei Guo memang tidak pernah bersikap rasional. Setiap pemimpin mereka sangat hegemonik. Mereka mengumumkan ketentuan-ketentuan di seluruh dunia yang menguntungkan mereka, dengan demikian memastikan mereka dapat meraup keuntungan global. Alasan mengapa mereka dapat melakukan ini adalah karena kemampuan militer dan penelitian ilmiah mereka yang kuat. Dari sudut pandang ini, kesombongan Lin Yi mudah dipahami. Karena kamu lemah, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu hanya bisa mengambil inisiatif untuk bertahan hidup. Meskipun situasi di pihak mereka belum seburuk itu, jika dibandingkan dengan Lin Yi, jelas bahwa dialah yang memegang keunggulan. Kurasa kita cukupkan sampai di sini saja hari ini. Mari kita kirim pesan Lin Yi kembali dan lihat apa pendapat markas.
Zhao Wen mengangguk. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi lebih dulu. Sebelum mereka datang, mereka semua marah. Baru beberapa saat yang lalu mereka semua ketakutan sekarang. Setelah meninggalkan ruang rapat, Lin Yi mencari Wang Tianlong dan memberitahunya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Singkatnya, hanya ada satu instruksi, memperlakukan mereka dengan baik. Jika kolaborasi itu berhasil, dia pasti akan untung besar. Jika tidak, mereka akan menanggung biayanya sendiri. Dia juga tidak akan rugi. Bagaimanapun dia melihatnya, ini tetap menguntungkan. Cincin. Lin Yi menerima telepon dari He Yuan segera setelah dia masuk ke dalam mobil. Bos, Zhao mau mulai menjual sahamnya lagi. Dalam waktu sekitar setengah jam, dia sudah menjual 2 miliar. 2 miliar dalam setengah jam. Ekspresi Lin Yi sedikit berubah. Ini di luar dugaannya. 2 miliar adalah angka yang terlalu tidak biasa. Ini setidaknya 2 kali lebih cepat dari kecepatan penjualan Zhao Mo sebelumnya. Tunggu aku di kantor, aku akan ke sana dan melihatnya. Setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di Chaoyang Group. Di kantor Qixuan Zhao, He Yuan, Cheng Xuang, dan Tian Yan semuanya berkumpul di sana, menatap pasar saham dengan ekspresi berat. Bos Lin, kamu di sini. Melihat Lin Yi datang, mereka berempat berdiri untuk menyambutnya. Bagaimana situasinya sekarang? Selama kurun waktu tersebut, 500 juta lainnya dibuang, kata He Yuan. Terlalu cepat. Tidak biasa. Mungkinkah investor lain juga terdorong untuk ikut serta dan melakukan short selling terhadap Didi? Tanya Cheng Xuang. Tidak banyak berita negatif di internet. Kemungkinan pemegang saham menjual saham secara massal tidak tinggi, kata Qixuan Zhao. Kalau begitu, kemungkinan besar kapitalis lain juga akan bergabung dengannya, kata Lin Yi. Mereka meminjam saham dari broker bersama-sama dan sekarang mulai menjual dalam jumlah besar. Mereka ingin menggunakan metode ini untuk menghancurkan saya sekaligus. Ini akan menyebabkan kepanikan di antara para pemegang saham. Jika saya berhenti sejenak saja, akan sangat sulit untuk pulih di pasar. Yang lainnya merenungkan kata-kata Lin Yi. Berdasarkan situasi saat ini, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Bos, kalau begitu, ini bukan pertandingan solo antara kamu dan Zhao Mo. Ini sudah menjadi pertandingan 1 VN, kata He Yuan. Tidak apa-apa, kata Lin Yi, biarkan mereka terus membuangnya, aku akan lihat berapa banyak yang mereka punya. Tapi kita masih punya sekitar 25 miliar di rekening kita. Kalau terus begini, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata He Yuan. Jika mereka kehabisan stok selama periode ini, kita akan menang. Kalau tidak, kita akan kalah. Akan sulit bagi kita untuk pulih. Semua orang di kantor terdiam. Mereka tahu betul apa artinya ini. Jika mereka bahkan tidak dapat bertahan pada putaran pertama, maka Didi akan terdorong ke ambang kebangkrutan begitu Moody Waters memasuki pasar dan putaran kedua dimulai. Tidak apa-apa. Kita akan menyerap sebanyak yang mereka lemparkan. Lakukan saja yang terbaik. Setelah itu, Lin Yi berdiri dan pergi. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini dengan mereka. Dilihat dari kecepatan penjualan, uang di tangannya mungkin tidak cukup. Agar aman, dia harus mendapatkan lebih banyak uang. Terlebih lagi, dia sekarang yakin bahwa selain Zhao Mo, pasti ada kapitalis lain yang telah memasuki arena tersebut. Mengenai berapa banyak di antara mereka yang telah bergabung dan berapa banyak saham yang telah mereka pinjam, tebakannya sama bagusnya dengan tebakan siapapun. Karena itu, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya bisa bertarung langsung. Aku akan bermain denganmu sampai akhir hari ini. Mendengar hal itu, Lin Yi menelepon Liang Jinming. Kakak Lin, kamu ada di mana? Saya di kantor. Ada apa? Apa terjadi sesuatu di pasar? Tanya Liang Jinming. Hubungi bank untukku. Aku ingin menggadaikan Longxin. Kredit Longxin. Liang Jinming terdengar terkejut. Sebelumnya, saat mereka sedang makan, dia secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak akan menggadaikan Longxin kecuali benar-benar diperlukan. Namun, kini, ia siap melakukannya. Permainan jual-beli singkat ini mungkin lebih serius dari yang ia bayangkan. Saudara Lin, jangan khawatir. Saya akan ke sana sekarang. Kita bertemu di pintu masuk bank. Oke. Tentu saja, ketika Lin Yi tiba di bank, dia menyadari bahwa Liang Jinming bukan satu-satunya orang di sana. Qin Han dan Gao Zongyuan juga datang. Lin tua, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku, tanya Qin Han. Itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Zhao Mo seharusnya sudah ditangani sepenuhnya, tetapi dia mendatangkan modal lain dan mulai menjual saham dengan sangat cepat. Saya masih punya lebih dari 20 miliar di tangan saya. Saya khawatir itu tidak akan cukup, jadi saya sedang mempersiapkannya terlebih dahulu. Qin Han memarahi, Zhao Mo, dasar brengsek. Kamu minta tolong padahal kamu tidak bisa mengalahkannya. Sungguh tidak etis. Baiklah, berhenti mengomel. Ayo kita mulai bisnis dulu.
Lin Yi menatap Liang Jinming. Sebaiknya kau cepat dan cairkan uangnya sebelum besok pagi. Lin tua, jangan khawatir. Kali ini, saya akan menggunakan Sinohan Capital dan Han Hai Group untuk menjamin uangnya akan cair dalam beberapa jam, kata Qin Han. Jangan lupakan grup Longteng milik keluargaku. Kurasa masalah ini akan selesai sebelum kita pulang kerja, kata Gao Zongyuan. Aku berutang budi padamu lagi. Sial, kenapa kita melakukan ini, kata Qin Han, ayo kita habisi semua ini hari ini dan bunuh bajingan-bajingan dari Yanjing itu. Sejak zaman dahulu, para pewaris generasi kedua yang kaya dari golongan ibu kota dan golongan laut saling memandang rendah satu sama lain. Bagi para pewaris generasi kedua yang kaya dari dinasti Qin dan Han, melawan pewaris generasi kedua yang kaya di Yanjing merupakan masalah tradisi. Anda bahkan tidak perlu memberi mereka alasan yang bagus. Ketika dia tiba di bank dan melihat orang-orang ini, Presiden ingin berlutut dan menyambut mereka. Keluarga mereka memiliki perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di Zonghai. Dia harus memperlakukan mereka dengan hormat. Meski Lin Yi belum menyelesaikan prosedur terkait dan belum siap sama sekali, dia hanya perlu melengkapi berkasnya nanti. Selain itu, bank juga memberinya muka dan meminjamkannya 5 miliar lebih banyak dari yang diharapkannya. Dengan demikian, Longxin digadaikan dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 50 miliar, dengan janji akan mencairkan uang tersebut sebelum ia pulang kerja. Namun, dalam kata-kata Qin Han, lupakan 50 miliar yuan, bahkan jika itu 60 miliar yuan, bank tidak akan rugi. Setelah meninggalkan bank, mereka berempat tiba di metropolis. Saat itu belum gelap, belum banyak orang di sana, dan suasananya sangat bersih. Aku punya ide. Tapi aku tidak tahu apakah aku benar. Liang Jinming memegang gelasnya dan berkata, mungkinkah keempat tuan muda Yanjing yang datang untuk membantu Zhao Mo saat ini? Bab 547. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu kamu. Itu mungkin saja, kata Qin Han. Didi dan Longxin sama-sama terkenal di Tiongkok. Orang-orang tua itu tidak sabar untuk berinvestasi di sana. Mereka mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Satu-satunya yang bersedia membantu saat ini pastilah orang-orang yang sangat dekat dengan Zhao Mo. Mereka seharusnya teman-teman Zhao Mo yang brengsek itu. Siapakah yang disebut sebagai empat tuan muda Yanjing? Seperti apa mereka? Dari segi kekayaan, Zhao Mo jelas yang terbaik. Namun, bos dari empat tuan muda Yanjing bernama Gu Changchuan. Keluarganya sangat kuat dan dia juga orang yang garang. Dia hebat dalam bertarung, kata Qin Han. Anggota ketiga, Sun Ce, mungkin tidak sekaya keluarga Zhao, tapi dia tidak jauh berbeda. Yang terakhir bernama Lu Xuan. Dia tidak sekaya tiga anggota pertama, tapi sejujurnya, kekuatan keluarganya masih yang terbaik di Naijing. Karena kita tidak sekaya keluarga Zhao, masalah ini lebih jelas, kata Lin Yi. Saham yang mereka pinjam seharusnya tidak sebesar milik Zhao Mo Duo. Seharusnya kurang dari 40 miliar. Gao Zongyuan berpikir sejenak. Kalau begitu, saham yang mereka miliki paling banyak senilai 160 miliar. Angka setinggi itu tidak mungkin, kata Qin Han. Dari kelihatannya, mereka benar-benar ingin membunuhmu, jadi aku menduga total nilai saham yang dipinjam oleh mereka berempat akan berkisar antara 100 miliar hingga 130 miliar. Liang Jinming memandang Lin Yi, kakak Lin, kamu punya 72 miliar sebelumnya, dan sekarang kamu meminjam 50 miliar lagi. Totalnya 122 miliar. Seharusnya cukup untuk menangani mereka. Lin Yi mengangguk setuju. Tapi jumlah ini hanya cukup untuk mengatasinya. Masih ada pemegang saham yang mengikuti tren ini, tapi mereka seharusnya tidak terlalu merepotkan. Lin tua, jangan keras kepala begitu. Empat tuan muda Yanjing sudah ada di arena, dan kau masih ingin bertarung sendirian. Ini tidak pantas. Benar, kami masih bisa memberimu lebih dari 10 miliar yuan. Mendapatkan sebanyak itu tidak akan jadi masalah bagi kami. Ini masalah kecil, aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa mengatasinya, kata Lin Yi. Sial, kau seperti keledai keras kepala. Apa kau benar-benar ingin bertarung 1 lawan 4? Kau pikir kau dewa perang bermulut bengkok atau Raja Nagasura yang bahkan Presiden Mei Guo harus tunduk padanya, kata Qin Han. Haha, Liang Jinming dan Gao Zongyuan tertawa terbahak-bahak. Mungkin suatu hari nanti, saudara Lin akan cukup marah untuk bertindak serius. Dengan satu perintah darinya, 100.000 tentara akan bergegas maju dan membangun rumah anjing besar untuk Zhao Mo dan yang lainnya. Haha, ayo kita lakukan. Jangan berlama-lama. Kita transfer uangnya besok. Kita harus melakukannya, kata Gao Zongyuan. Ide bagus. Kita ambil beberapa miliar dan lemparkan langsung ke wajah saudara Lin. Seru banget. Sial, aku sangat mengagumi kalian. Kalian begitu ingin menghabiskan uang kalian sampai-sampai kalian memaksakannya ke tangan orang lain, gerutu Lin Yi sambil bercanda. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Ji Qingyan. Kamu di mana? Tanya Ji Qingyan.
Bicara soal nasib buruk, Qin Han putus cinta dan ditinggal mati oleh seorang wanita berusia 30-an yang membawa seorang anak. Dia menyeret kami ke metropolis untuk minum-minum. Aku terpaksa menghiburnya, kata Lin Yi. Dia menangis seperti bayi sekarang. Dia bahkan bilang dia tidak percaya cinta lagi. Aku benar-benar takut dia akan trauma. Sialan, dasar brengsek. Qin Han baru saja mengumpat ketika Lin Yi menutup mulutnya. Lihat, dia masih memarahi wanita itu karena tidak berperasaan. Baiklah, tunggu aku di metropolis. Aku akan menyusulmu. Kamu mau ke sini? Tanya Lin Yi. Kamu nggak di sana. Lagi pula aku kan nggak mau pergi sendiri. Tunggu aku di sana. Jangan minum terlalu banyak. Lin Yi menutup telepon, dan Qin Han langsung memarahinya. Sialan, Lin Yi, pantas saja ayahku selalu bilang kau orang tak berguna. Dia benar. Kau mengkhianatiku sebelum sesuatu yang serius terjadi. Liang Jinming dan Gao Zongyuan duduk di samping dan tertawa. Mereka minum bir dan menyaksikan keributan itu. Aku tidak punya pilihan. Aku sudah menjual habis Old Liang dan Old Gao beberapa kali sebelumnya. Kalau aku menjualnya lagi, aku pasti akan sedih. Liang Jinming, Gao Zongyuan, betapa berdosanya. Tak lama kemudian, Ji Qingyan masuk dari luar. Ia menyisir rambutnya dan melihat sekeliling, mencoba menemukan Lin Yi. Hai cantik, kamu sendirian. Meskipun tidak banyak orang di metropolis, begitu Ji Qingyan masuk, ia langsung menarik perhatian semua pria yang hadir. Mereka bersiul dan menyapanya. Ji Qingyan mengerutkan kening dan mengabaikan orang-orang yang menggodanya. Ia terus mencari Lin Yi dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini, jadi dia belum terbiasa dengan lingkungan di sini. Beberapa pria pemberani telah mendekatinya dan mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Cantik, kamu mau minum? Kamu bisa pesan apa saja di sini. Aku jamin kamu akan puas, kata seorang pria berambut pendek. Tidak perlu. Silakan minggir, kata Ji Qingyan dingin. Jangan bermuka masam. Kita di sini untuk bersenang-senang. Saat dia berbicara, pria berambut pendek itu sudah mengulurkan tangannya dengan berani. Ayah. Tanpa ragu, dia menamparkan wajah pria itu. Tunjukkan rasa hormat. Beraninya kau memukulku. Pria berambut pendek itu tampak tidak ramah. Sialan, sentuh dia dan aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Siapa kamu? Pria berambut pendek itu hendak mengumpat ketika menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Qin Han. Ia buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Tuan Muda Qin, maafkan aku. Aku buta. Jangan merendahkan dirimu seperti aku. Enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ya. Kami akan pergi sekarang. Mendengar suara Qin Han, Ji Qingyan menemukan Lin Yi dan segera berjalan mendekat. Kakak ipar. Liang Jinming dan Gao Zongyuan berdiri dan menyapanya, lalu memberikan tempat duduk di sebelah Lin Yi. Dia mengangguk sambil tersenyum. Semoga aku tidak mengganggumu. Tidak. Suasana hati saudara Qin sudah jauh lebih baik, jadi kita baik-baik saja sekarang. Qin Han, sialan. Petik 1. Tidak apa-apa. Dengan kualifikasimu, kamu pasti bisa menemukan seseorang yang lebih baik di masa depan, hibur Ji Qingyan. Qin Han, apa sih yang harus aku katakan? Apakah kamu datang ke sini terburu-buru untuk sesuatu? Tanya Lin Yi. Yuan bilang situasimu tidak terlihat baik. Aku sudah membantumu mengumpulkan 3 miliar. Apakah itu cukup? Kalau tidak, aku akan memikirkan cara lain. Hah? Lin Yi menatap Ji Qingyan. Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini? Jangan bilang kamu menggunakan perusahaan sebagai jaminan. Jangan terlalu khawatir tentang sumbernya. Cepat pikirkan solusinya. Aku bertanya padamu, kata Lin Yi dingin. Ekspresi Ji Qingyan tampak gelisah. Guru Zhang punya murid yang merupakan presiden Bank Pertanian. Saya meminta bantuan Guru Zhang dan mendapatkan 3 miliar yuan, tetapi saya rasa itu tidak cukup. Saya masih harus memikirkan caranya. Ketiganya saling memandang. Sial, mengapa dia harus mendapatkan semua wanita baik? Ini hanya masalah kecil, kenapa kau ikut bersenang-senang, kata Lin Yi, cepat kembalikan uangnya. Aku tidak mau. Aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu. Bab 548. Apa yang kamu lakukan? Lanjutkan tidur. Jantung Lin Yi bergetar. Dia telah menyentuh bagian terlembut hatinya. Aku sudah mengatur semuanya. Lin Yi mengelus rambut panjangnya. Kau tak perlu mengkhawatirkanku. Sekarang, mereka sudah memulai putaran penjualan kedua, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika mereka tidak punya cadangan modal yang besar, mereka pasti tidak akan bisa menerima kesepakatan ini. Ji Qingyan sudah menebak apa yang sedang dispekulasikan Lin Yi dan yang lainnya. Jika dia tidak sibuk dengan pinjamannya, dia pasti sudah datang mencari Lin Yi sejak lama. Saya sudah menggadaikan Longxin sebesar 50 miliar. Ditambah dengan sisa 20 miliar, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Zhao Mo. Tapi selain Zhao Mo,
ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Mereka menjualnya begitu cepat. Investor retail pasti akan menyadarinya. 3 miliar saya bisa digunakan untuk menangani investor retail. Liang Jinming memegang gelas anggurnya dan tersenyum. Kakak ipar, jangan khawatir. Kami sudah mengumpulkan lebih dari 10 miliar yuan untuk kakak Lin. Tidak akan sulit untuk lolos babak ini. Mendengar ini, Ji Qingyan sedikit rileks. Seharusnya tidak menjadi masalah jika dia menambahkan uang Liang Jinming dan yang lainnya. Kakak ipar, kami sudah banyak membantu kakak Lin. Bukankah seharusnya kakak bersulang untuk kami, kata Gao Zongyuan. Tentu saja, jawab Liang Jinming. Kami tidak hanya menggalang dana untuk kakak Lin, tetapi saya juga membantu melunasi hipotek. Kakak ipar juga orang yang berwibawa. Dia pasti akan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tepat. Lin Yi mengusap dagunya. Sungguh saudara yang baik. Baiklah, aku akan minum bersamamu. Meskipun biasanya dia tidak minum, dia tidak takut dimanfaatkan oleh orang jahat saat ini. Lagi pula, Lin Yi ada di sini. Ya. Ayo, kakak ipar, aku akan menuangkan anggur untukmu. Gao Zongyuan menuangkan minuman untuk Ji Qingyan dan mereka saling bersulang. Akan tetapi, setelah minum hanya setengah cangkir, dia meletakkan cangkirnya dan meringis karena rasa pahitnya. Kakak ipar, apa kamu tidak terbiasa dengan anggur ini? Aku akan memesankan koktail untukmu. Karena mereka sudah menyelesaikan masalahnya dalam hati, mereka pun dalam suasana hati yang sangat baik. Ji Qingyan, yang belum pernah menyentuh setetes pun alkohol, berulang kali mengangkat gelasnya untuk berterima kasih kepada kedua bersaudara itu. Namun, ia hanya bertahan setengah jam sebelum akhirnya pingsan. Kakak Lin, sudah selesai. Kita mau kemana selanjutnya? Tanya Liang Jinming. Hotel Peninsula, tentu saja. Ayo pergi. Keesokan paginya, matahari meninggalkan seberkas cahaya panjang melalui celah tirai. Dia meringkuk seperti kucing malas dan meringkuk dalam pelukan Lin Yi. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menyadari bahwa dia berada dalam pelukan Lin Yi. Ledakan. Ji Qingyan duduk tegak, menyebabkan gelombang terbentuk. Mengapa dia ada dalam pelukannya? Ji Qingyan mengerutkan kening saat mengingat kejadian tadi malam. Wajah cantiknya langsung berubah muram. Mereka pasti sengaja membuatnya mabuk. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Awalnya, ia masih waspada terhadap orang lain yang mempermainkannya. Tak disangka, mereka berempat justru lebih buruk dari orang lain. Apa yang kau lakukan? Lin Yi berkata dengan linglung, tidurlah lagi. Sebelum Ji Qingyan sempat bereaksi, Lin Yi menariknya ke pelukannya lagi. Lin Yi, apa yang kamu lakukan? Ji Qingyan bertanya dengan malu-malu, tersipu. Ayah. Lin Yi menamparkan pantat Ji Qingyan. Kita belum pernah tidur bareng, loh. Kenapa teriak-teriak? Aku ngantuk banget. Jaga sikapmu. Ji Qingyan begitu gugup hingga jantungnya berdebar kencang, tetapi dia merasa anehnya nyaman dalam pelukan Lin Yi. Karena dia tidak bisa melepaskan diri, tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Selain itu, perutnya terasa cukup aman. Mereka berdua kembali tidur. Mereka baru bangun setelah jam 9 pagi dan langit cerah di luar. Ji Qingyan tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Ia bangun, berganti pakaian, menggosok gigi, dan mencuci muka seperti biasa. Dia bahkan tidak ingin menanyakan pertanyaan memalukan tentang siapa yang telah mengganti piyamanya. Karena hal itu sudah terjadi, sebaiknya ia biarkan saja terjadi secara alami. Setelah mencuci piring, mereka berdua sarapan di hotel. Sambil makan, He Yuan melaporkan situasi tersebut kepada Lin Yi. Sejak kemarin sore, penjualan saham telah mencapai 20 miliar dan belum ada tanda-tanda melambat. Strategi Lin Yi sederhana dan mudah dipahami. Apapun yang kau lemparkan, aku akan terima. Petik 1. Pada tahap ini, kompetisi sedang berlangsung untuk melihat siapa yang lebih kaya. Siapapun yang menghabiskan semua chipnya lebih dulu akan kalah. Bisnis semudah itu. Setelah beberapa instruksi sederhana, mereka berdua berangkat kerja. Awalnya, operasi hari ini dijadwalkan pada sore hari. Namun, karena operasi Liu Zihao harus didiskusikan dengan Li Chuhan, dia pergi ke sana lebih awal dari jadwal. Selain itu, karena harga selangit yakni 700.000 yuan per pil, penyakit Liu Zihao menarik perhatian publik yang luas. Bahkan ada dokter dari rumah sakit lain yang berinisiatif menelepon, ingin membantu operasi. Namun, dengan kemampuan Lin Yi dan Li Chuhan, yang lain tidak akan banyak membantu, jadi mereka ditolak satu persatu. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yi menghabiskan sebagian besar energinya mendiskusikan penyakit itu dengan Li Chuhan. Mengenai masalah yang menyangkut Zhao Mo, Lin Yi hanya mendengarkan laporan He Yuan. Pada penjualan putaran kedua, Lin Yun Group telah menghabiskan hampir 50 miliar saham. Seluruh industri terkejut. Departemen Rawat Inap ke-8, Departemen Kardiologi. Setelah diskusi yang intens, Li Chuhan berkompromi dengan Lin Yi dan memutuskan untuk mengikuti rencana bedahnya. Direktur departemen lainnya,
Zheng Binjiang, juga akan berpartisipasi dalam operasi tersebut. Akan tetapi, selama berlangsungnya diskusi, dia hanyalah sosok yang tak terlihat dan tidak memiliki kesempatan untuk menyela. Ini karena ada perbedaan tingkat keterampilan di antara mereka saat ini. Saat ini, banyak orang memperhatikan masalah ini. Tidak ada yang salah, kata Li Chuhan. Jika Anda gagal, hal itu akan berdampak besar pada reputasi Anda. Saya sudah menyiapkan rencana. Masih ada kemungkinan pengobatan, kata Lin Yi. Meskipun tingkat keberhasilan rencanamu akan jauh lebih tinggi, aku khawatir itu akan menyebabkan efek samping yang tidak dapat diubah pada anak itu. Lagi pula, dia laki-laki. Jika pilar keluarga tidak memiliki tubuh yang baik, bukankah hidupnya akan hancur? Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kau katakan, kata Li Chuhan. Kau akan menjadi kepala ahli bedah, dan aku akan menjadi asistenmu. Kemudian, Li Chuhan melihat arlojinya dan melanjutkan. Saya berencana menjadwalkan operasi pukul 9 besok pagi. Karena itu, jangan lakukan operasi apapun sore ini. Pulanglah dan istirahatlah, lalu kembali lagi besok. Tidak apa-apa. Lagi pula, ini hanya operasi kecil. Baiklah, kamu bisa putuskan sendiri. Aku akan pergi ke departemen persenjataan untuk saat ini. Ada yang harus kuurus. Di ruang penelitian, Lin Yi melihat tanggal di ponselnya dan mendesah tak berdaya. Sudah sebulan sejak misi terakhir dikeluarkan. Dia bahkan tidak melihat bayangan spanduk. Bukannya orang-orang itu tidak tahu cara bersyukur, tetapi mereka tidak terpikir untuk mengungkapkan rasa syukur dengan spanduk sutra. Mereka lebih suka membeli buah yang lebih mahal untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya daripada menghabiskan lebih sedikit uang untuk spanduk yang mencolok. Lin Yi ingin menangis, tetapi air matanya tak keluar. Dia orang yang sombong. Berikan saja aku spanduk sutra. Bab 549. Lelucon 38-mu terlalu berlebihan. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi mengeluh tentang bagaimana keluarga pasien ini tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih yang benar, Liang Ruoxu menelepon. Apakah anak bernama Liu Zihao akan menjalani operasi besok? Saya ingat Anda mengatakan bahwa setelah operasi ini, Anda harus mengundurkan diri. Kenapa? Kamu mau bikin pesta perpisahan buatku? Nggak perlu mewah-mewah amat. Pesta baju renang aja udah cukup. Kamu keterlaluan, kata Liang Ruoxu. Aku perlu bicara sesuatu denganmu. Bagaimana kalau kita makan malam nanti? Apakah kamu membeli? Apakah itu pertanyaan penting? Kamu bahkan tidak sanggup makan. Saya baru saja menghabiskan 90 miliar, saya sudah sangat miskin, kata Lin Yi. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa datang ke kolam renangku untuk barbecue atau hotpot. Aku masih bisa mentraktirmu makanan seperti ini. Jangan dipikirkan dulu, kata Liang Ruoxu. Aku baru saja menemukan restoran Huai yang baru, jadi aku akan mengajakmu mencobanya. Lagi pula, makan sendirian itu tidak menyenangkan. Baiklah, aku ada operasi lagi nanti. Ayo kita telepon malam ini. Sudah diputuskan. Operasi pada sore hari berjalan lancar, tetapi Lin Yi tidak terburu-buru untuk pulang. Setelah kembali ke departemen, ia memeriksa rencana operasi dengan Li Chuhan dan Zheng Binjiang. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia berkendara untuk menemui Liang Ruoxu. Restoran Huaiyang yang dipilih Liang Ruoxu sangatlah lesat. Meskipun itu bukan restoran Michelin bintang 3, dilihat dari dekorasi luarnya, jelas bahwa itu bukanlah tempat yang murah. Seperti biasa, Liang Ruoxu memesan kamar pribadi untuk menghindari gangguan. Kau selalu mendapatkan tempat yang sangat pribadi. Itu selalu membuatku salah paham tentang apa yang akan kau lakukan padaku di sini. Aku cuma takut kalau orang lain lihat ini, rumornya bakal menyebar. Aku nggak punya niat jahat sebanyak kamu. Lihat apa yang kau katakan. Apa pejabat tidak bisa menemukan pacar? Itulah intinya. Ini masalah yang sangat sensitif. Sekalipun kau baik-baik saja, pihak lain akan membuat tuduhan tak berdasar dan menciptakan masalah untukmu. Sekalipun kau membuktikan ketidakbersalahanmu nanti, itu akan meninggalkan kesan buruk pada atasan. Kau akan tak berdaya. Dengan itu, Liang Ruoxu mengeluarkan 50.000 yuan dari tasnya. Karena operasinya besok, ambillah uang ini untuk anak bernama Liu Zihao. Untuknya, Lin Yi terkejut. Ia mengira Liang Ruoxu sedang tidak ada kegiatan lain hari ini, jadi ia mengajaknya makan malam. Ia tidak menyangka Liang Ruoxu punya rencana lain. Apakah ini uangmu? Sebagian adalah milikku, kata Liang Ruoxu. Di kantor kami, ada seorang kakak perempuan yang sedang menyapu lantai. Anaknya juga menderita penyakit jantung bawaan. Kebetulan, saat itu ia juga menerima bantuan sosial, sehingga anaknya berkesempatan untuk dioperasi. Ketika mendengar hal ini, ia datang kepada saya dan mengatakan ingin menyumbang 500 yuan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengirimkannya kepada keluarga tersebut. Ia ingin saya membantu. Setelah beberapa saat, semua orang juga ikut menyumbang sedikit, dan akhirnya kami berhasil mengumpulkan 50.000 yuan.
50.000 yuan bukanlah jumlah yang banyak. Dengan kemampuan Liang Ruoxu, ia bisa dengan mudah mendapatkan 500.000 yuan, apalagi 50.000 yuan. Akan tetapi, karena sifat khusus jabatannya, jika dia menyumbangkan 500.000 yuan sekaligus, dia akan kehilangan pekerjaannya. Saya akan mengantarkannya besok. Liang Ruoxu mengangguk. Ia menyisir rambutnya dan melanjutkan makan. Bagaimana situasi di pihak Anda? Anda telah menyerap lebih dari 90 miliar yuan saham. Berapa yang tersisa? Aku punya cukup cadangan. Aku punya cukup untuk menghadapi Zhao Mo. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi, tampak sedikit tidak senang. Kau masih menyembunyikannya dariku. Meskipun aku kenal Zhao Mo, aku di sini bukan untuk mengumpulkan intelijen militer. Lin Yi terkekeh saat ia mengambil seekor udang dan membawanya ke mulut Liang Ruoxu. Apa yang sedang kamu lakukan? Liang Ruoxu bertanya dengan malu. Menyuapimu. Ini salah satu keterampilan profesional yang dibutuhkan perempuan. Kamu harus mempelajarinya. Liang Ruoxu tidak begitu mengerti. Apa hubungannya ini dengan keterampilan profesional seorang wanita? Bukankah ini yang seharusnya dilakukan pasangan? Apakah dia pikir dia tidak cukup manis? Liang Ruoxu tidak terlalu memikirkannya dan memakan udang yang diserahkan Lin Yi, merasa sedikit malu. Saya masih punya lebih dari 30 miliar yuan. Bahkan ada yang memberi saya sekitar 20 miliar yuan, tapi saya tidak ingin menggunakannya. Pokoknya, uang ini seharusnya cukup untuk menghadapi Zhao Mo. Aku tidak terlalu memperhatikan Zhao Mo akhir-akhir ini, tapi kupikir kalian berdua pasti sudah menemukan orang lain untuk membantu kalian dalam pertempuran ini. Liang Ruoxu mengunyah udang yang dibawa Lin Yi. Ketika dia berbicara, nadanya menunjukkan bahwa dia masih ragu. Lin Yi mengangguk puas. Kau seharusnya sudah mendengar tentang 4 tuan muda Yanjing, kan, kata Liang Ruoxu. Di antara mereka ada Gu Changchuan, Zhao Mo, Sun Ce, dan Lu Xuan. Mereka biasanya bermain-main bersama, jadi seharusnya mereka yang membantu sekarang. Sudah kuduga. Apakah kamu akan melawan mereka berempat bersama-sama? Apalagi, kita bersenang-senang di sini. Saya tumbuh besar di halaman dan mengenal mereka berempat. Anda orang pertama yang saya lihat berani menantang keempat tuan muda Yanjing sendirian. Lagi pula, Anda hebat, kata Liang Ruoxu. Percuma saja gugup soal hal-hal seperti itu. Semua tergantung siapa yang punya lebih banyak uang. Yang mundur duluan akan mati. Masalah ini sederhana, jadi tidak perlu dipikirkan lagi. Mentalitasmu cukup bagus. Liang Ruoxu telah banyak mengobrol dengan Shen Sui tentang masalah ini. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pertempuran short selling yang langka ini. Seperti yang dikatakan Lin Yi, ini masalah uang, tidak ada gunanya terlalu mengkhawatirkannya. Liang Ruoxu mengubah posturnya dan tampak kenyang. Dia menyesap teh di cangkirnya dan bertanya, besok seharusnya operasi terakhirmu. Apa rencanamu ke depannya? Apakah kamu akan kembali bekerja di Lingyun Group? Mustahil bagiku untuk terus bekerja. Aku tidak akan pernah bekerja lagi seumur hidupku, kata Lin Yi. Aku sudah memikirkannya. Setelah berhenti dari pekerjaan ini, aku akan membuka toko, memelihara anjing, dan menjadi pemilik toko yang sederhana. Aku akan menjalani hidup yang sepi dan sederhana. Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Kamu terlalu banyak membaca novel online, iya. Kau sama sekali tidak mengerti aku. Sebenarnya, aku orang yang sangat depresi. Apa kau mengerti kesepian dan keraguan di hatiku? Apa kau mengerti kesepian yang kurasakan di tengah malam? Aku hanya orang biasa. Aku tidak mengerti tipu dayamu. Aku hanya tahu bahwa meskipun kamu bekerja sebagai pembersih toilet, akan ada banyak wanita di sekitarmu, kata Liang Ruoxu. Tapi, apa kamu benar-benar akan membuka toko? Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan di sana? Aku sudah lama memikirkan ini. Aku belum memikirkan apa yang akan kujual. Bagaimana dengan pakaian dalam? Aku bisa memberimu beberapa set gratis nanti kalau sudah waktunya. Baiklah, 38D. Ingat ukurannya, kata Liang Ruoxu. Hitam dan merah sama-sama bagus. Lalu tunggu apa lagi? Aku akan membawakanmu 2 set dan memberikannya kepadamu sebelumnya. Enyahlah. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi. Aku hanya bercanda denganmu, tapi kamu menanggapinya dengan serius. Kalau begitu, lelukonmu tentang 38D terlalu berlebihan. Bab 550. Undangan Zhao Wen. Aku tidak bercanda. Itu memang ukuranku, kata Liang Ruoxu. Kamu pasti sudah ingin tahu sejak lama. Kamu menghinaku. Apakah aku salah? Maksudmu aku pasti sudah lama ingin tahu, tanya Lin Yi. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah bisa merasakannya. Aku nggak percaya. Aku berpakaian konservatif. Aku bakal kaget kalau kamu bisa tahu. Saat tentara mengadakan lomba menembak, penembak jitu akan otomatis menghitung arah dan arah angin, jadi aku juga bisa tahu ukuranmu berdasarkan pakaian yang kamu kenakan dan seberapa kuat pakaian itu ditekan, kata Lin Yi.
Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberitahumu serangkaian angka dan kamu akhirnya akan mengerti. Liang Ruoxu terkejut, dan ekspresinya berubah menjadi tidak wajar. Orang ini punya mata seperti apa? Dia bahkan bisa memperkirakan setiap dimensinya. Memang, menjadi bajingan juga pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Baiklah, berhenti membicarakanku, kata Liang Ruoxu. Apakah Anda yakin dengan operasi besok? Seluruh kota sedang memperhatikan masalah ini sekarang. Saya dengar para reporter dari stasiun radio juga akan datang. Ini sudah menyebabkan keresahan sosial. Orang mati karena pilek, apalagi operasi. Tidak ada yang bisa memastikannya. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk melakukan operasi ini. Soal berhasil atau tidak, aku serahkan pada takdir. Lin Yi menghela napas dan bersandar di kursinya. Mari kita lakukan yang terbaik. Berapa lama operasi ini akan berlangsung? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Anak itu terlalu muda dan kondisinya sangat serius, tetapi saya perkirakan akan memakan waktu setidaknya 9 jam. Ini adalah hasil terbaik. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mungkin akan memakan waktu lebih dari 10 jam. Apakah operasi ini begitu intens? Tentu saja, kata Lin Yi. Lagi pula, kami harus sangat fokus selama operasi. Kalau operasinya harus lebih dari 10 jam, saya rasa kami sendiri mungkin tidak akan sanggup bertahan. Liang Ruoxu sangat memahami perasaan Lin Yi. 10 jam di kantor mungkin tidak berarti apa-apa. Namun, jika dia mengemudi terus-menerus selama 10 jam, dia pasti akan sangat lelah. Alasan utamanya adalah bahwa berfokus secara intens akan mempercepat kelelahan seseorang. Liang Ruoxu memandang Lin Yi. Ada pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan. Kenapa kamu berencana mengundurkan diri? Kamu sudah tidak tahan lagi dengan suasana rumah sakit. Perkataan Liang Ruoxu membuat Lin Yi berpikir keras. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saat itu, ia telah menetapkan batas waktu 1 bulan untuk menyelesaikan misi dokter terakhir. Sebulan tidak terasa seperti waktu yang lama. Selain itu, Lin Yi sangat tertarik dengan profesi ini. Awalnya ia berpikir untuk masuk bagian kebidanan dan kandungan setelah selesai bagian kardiologi. Namun, Lin Yi tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Kalau saja dia tidak datang, dia tidak akan pernah tahu. Tempat ini sungguh memilukan. Dia tidak akan mengerti kesendirian dan kewaspadaan di pintu masuk ICU. Orang tua Liu Zihao berdiri dalam kegelapan, berdoa memohon fajar. Kematian orang yang dicintai, menyebabkan seorang anak menangis tak terkendali. Bahkan setelah bekerja di departemen kardiologi begitu lama, Lin Yi masih tidak bisa menghadapi pemandangan seperti itu dengan tenang. Dalam aspek ini, dia lebih rendah dari Li Chuhan, atau bahkan Qiao Xin. Alih-alih mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan misi ini lagi, Lin Yi lebih seperti dipenuhi dengan rasa takut dan hormat terhadap tempat ini. Dia mungkin datang ke tempat ini lagi di masa mendatang. Namun, setidaknya untuk saat ini, dia ingin mengubah lingkungannya dan memperbaiki suasana hatinya. Liang Ruo mencondongkan tubuh ke depan dan menyenggol Lin Yi dengan kakinya. Aku cuma tanya santai. Kenapa itu merusak suasana hatimu? Itu tidak memengaruhi suasana hatiku. Aku hanya merasa tempat seperti rumah sakit memang cukup menyedihkan, kata Lin Yi. Bagi orang biasa, baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarga mereka yang sakit, datang ke rumah sakit selalu merupakan bentuk siksaan. Mau bagaimana lagi? Hidup memang seperti ini. Penderitaan datang silih berganti. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya, kata Liang Ruoxu. Kau benar, tapi ini bukan sesuatu yang harus kupedulikan. Ini urusanmu, sebagai pejabat, yang seharusnya menanganinya. Apa yang bisa kulakukan? Ini masalah yang dihadapi seluruh masyarakat. Liang Ruoxu juga sedikit tak berdaya. Sejak kasus Liu Zihao mencuat, isu harga obat yang selangit menjadi topik hangat. Saya berada dalam situasi yang mengerikan. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Sekalipun dia cemas, itu urusan ayah Chen Yan. Paman Chen dan yang lainnya juga cemas dengan masalah ini. Dulu, beliau menurunkannya dari 870.000 yuan menjadi 700.000 yuan. Beliau sudah berusaha sebaik mungkin. Mustahil bagi perusahaan farmasi untuk menurunkan harga lagi, kata Liang Ruoxu. Dan beberapa orang di negara ini terus-menerus memimpin, menyebabkan lingkungan sosial menjadi buruk. Jika ini berlanjut dalam beberapa hari, mereka mungkin perlu menggunakan beberapa metode kursif untuk menangani masalah ini. Itu juga bagus. Lin Yi tidak mengatakan apapun tentang negosiasi dengan 7 perusahaan farmasi. Hal ini karena dia tidak yakin apakah pihak lain dapat menyetujui permintaannya. Ini akan menyelamatkan Liang Ruoxu dari rasa kecewa jika mereka menolaknya. Baiklah, kita hampir selesai makan. Ayo pergi. Liang Ruoxu merasa pembicaraan mereka berdua agak berat, jadi dia segera mengakhiri makan hari ini. Kamu ada waktu malam ini. Mau belanja bareng aku?
Kamu tidak benar-benar berniat membeli pakaian dalam, kan? Jika aku mengabaikan identitasku, aku sungguh tidak keberatan kau menemaniku. Liang Ruoxu mengangkat bahu. Sayangnya, ini tidak mungkin. Keinginanmu harus ditolak. Lihat apa yang kau katakan. Sebenarnya, aku tidak peduli apa yang kau rencanakan untuk dibeli. Aku sama sekali tidak tertarik. Aku punya teman yang jualan lingerie dan stocking. Lagi pula, tokonya tidak ada di mall. Kalau aku belanja di tempatnya, kita nggak perlu khawatir lagi. Liang Ruoxu menjerit saat Lin Yi meraih lengannya dan menariknya keluar pintu. Liang Ruoxu, dasar berandalan. Liang Ruoxu berkata jujur. Dia memang punya teman yang punya toko, tapi dia tidak menjual lingerie. Dia hanya menjual beberapa pasang stocking. Setelah membeli itu, Liang Ruoxu membawa Lin Yi ke toko perhiasan dan membeli sebuah gelang. Desain gelang itu sangat indah, terdiri dari pola bulu kecil. Liang Ruoxu mengikatkannya ke pergelangan tangan Lin Yi. Semoga operasimu sukses besok. Kalau aku tidak punya banyak pekerjaan, aku akan mengunjungimu. Baiklah, kamu harus membuat pengaturan yang diperlukan. Masalah ini akan berdampak besar secara sosial, jadi akan baik bagimu untuk menunjukkan wajahmu. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Setelah mengirim Liang Ruoxu pulang, Lin Yi kembali ke pavilion Jiushu. Namun, di tengah perjalanan, dia menerima telepon dari Zhao Wen. Kamu sibuk. Aku mau ngajak kamu ngopi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.